Baik, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Agus Mulyana. Semoga teman-teman sehat selalu. Baik, pada video kali ini izin saya share mengenai berbicara mengenai basis bilangan dan cara konversinya yang akan sering digunakan di area komputasi. Terdapat 4 kelompok bilangan. Yang pertama adalah bilangan binary, lalu ada oktal, kita ulangi, satu ada bilangan biner atau binary. Biner ini bilangan basis 2. Angkanya 0 dan 1. Yang kedua, kita bicara bilangan oktal. Oktal ini bilangan basis 8, angkanya dari 0 sampai 7. Yang ketiga, kita bicara bilangan desimal. Desimal ini bilangan basis 10, angkanya 0 sampai dengan 9. Dan terakhir adalah heksadesimal. Heksadesimal ini bilangan basis 16, angkanya dari 0 sampai dengan F. Oke, ini akan kita bicara mengenai konversi bilangan. Nah, oke, kita ulangi dari pertama yaitu biner. Biner bilangan basis 2, angkanya 0 dan 1. Oktal itu bilangan basis 8, angkanya 0 sampai 7. Desimal 0 sampai 9. Dan terakhir heksadesimal itu basis 16, angkanya dari 0 sampai 9, dilanjutkan dengan A sampai dengan F, atau kalau dihitung total 0 sampai dengan F. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini adalah konversinya. Namun sebelum ke konversi, saya izin menjelaskan dulu apa maknanya, apa keperluannya kok harus ada konversi. Di wilayah kita, keseharian kita bicara di bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa tingkat tinggi. Oke, anggap saja kita membuat program dalam C ya, atau C++ atau yang lain. Atau mungkin lebih mudah ilustrasinya kita menggunakan sebuah aplikasi di Microsoft Excel. Kita akan menentukan untuk melakukan operasi penjumlahan dua buah bilangan. Baik. Nah, misalkan saya akan menghitung 2 ditambah 3. Oke. Perlu dijelaskan bahwa 2 dan 3 ini disebutnya dengan operan. Operan itu data yang akan diolah, sementara ini adalah operator atau fungsional aritmetik atau logik yang spesifik. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi AND, OR, dan seterusnya. Oke, ini notasinya di Excel. Nah, berikutnya komputer belum mengerjakan ini. Prosesor belum mengerjakan ini, mohon maaf. Nah, prosesor belum mengerjakan ini karena dia harus melewati beberapa tahap. Di sini kita akan ketemu dengan tahap compiler atau interpreter. Hasilnya di sini akan menjadi mnemonik, bahasa rakitan. Bahasa rakitan. Nah, bahasa rakitan adalah mnemonik, bahasa yang menjembatani antara bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Mesin di sini adalah prosesor. Nah, saya menggunakan contoh bahasa rakitan 8086 atau x86. Maka angka ini dengan mengacu ke aturan x86, move AL, 02, move BL. AL itu register A low 0 sampai 8, register BL itu register B indeksnya low 0 sampai 7, maaf ya, karena 16 ya. Oke, ini kita isi dengan 3, 03. Lalu di sini ada add itu jumlahkan isinya AL dengan BL, simpan hasilnya di BL. Jadi 2 itu nilai yang ada di atas, kita salinkan ke register AL. 3 nilai yang keduanya, simpan di register BL. Nah, AL, BL itu nanti ada di urusan arsitektur komputer. Ini saya tidak bahas detail yang ini dulu. Lalu jumlahkan isinya, register AL dengan register BL. Berarti 2 dijumlahkan dengan 3, simpan hasilnya di BL. Nah, ini juga masih belum menjadi sesuatu yang dimengerti oleh prosesor. Ini harus ketemu dulu assembler. Assembler ini akan mengubah dari bahasa ini, bahasa mnemonik atau bahasa rakitan menjadi bahasa mesin. Nah, di sini ketemulah bahasa
mesin. Mesin itu sederetan 0 dan 1 yang merepresentasikan fungsi yang ada di bahasa tingkat tinggi. Nah, di sini kita akan ketemu dua. Misalkan kita add, ada opcode, ya, ada opcode, operation code, ada operan. Operan itu data. Oke, yang tadi. Jadi kita opcode-nya misalkan penjumlahan itu opcode-nya 0010 ini misalkan. Ini opcode-nya. Jadi prosesor akan mengerti kalau ada menerima data binary ini, maka ini operasinya penjumlahan. Lalu mana datanya? Misalkan kita dua. Nah, ini jangan inilah ya. 1010 misalkan. Ini 20010. Lalu berikutnya ada 3 0011. Nah, ini dua data yang akan dioperasikan atau operan, ini operatornya. Nah, tentunya dalam format prosesor sendiri ini menjadi sederetan kombinasi antara 0 dan 1 yang tadi prosesor akan mengerti mana opcode, mana operan. Dengan pola ini, prosesor akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah di-state oleh hardware designer, logic designer, atau orang mikroelektronikanya. Nah, ketika sudah menghasilkan fungsi yang benar, maka dia akan kembalikan ke wilayah bahasa tingkat tinggi, kembali ke asalnya, dan di sini akan mencetak 5. Nah, kita akan melihatnya 5 saja. Padahal di wilayah mereka itu ada proses konversi dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa rakitan ke bahasa mesin dieksekusi oleh prosesor, hasilnya dikembalikan lagi ke bahasa tingkat tinggi. Nah, inilah sebagai dasar mengapa kita akan belajar dan perlu belajar mengenai konversi bilangan, supaya mengerti ketika nanti ketemu di area bahasa rakitan dan juga paling tidak mengetahui cara kerja mereka. Mereka tuh prosesor dalam mengeksekusi instruksi per instruksinya. Baik, sampai sini kita akan lanjutkan langsung ke contoh proses konversi bilangan. Oke, yang pertama kita akan berbicara konversi bilangan desimal ke binary. Oke, kita yang pertama adalah desimal ke biner. Nah, di awal disampaikan desimal itu adalah basis 10, ini adalah basis 2. Oke, saya punya contoh, misalkan A, bilangannya adalah 12 dalam basis 10. Berapakah kalau ditanyakan dalam basis 2? Caranya, ini bilangan asal dibagi dengan basis tujuan, yang diambil adalah sisa hasil bagi menggunakan mod. Ya, misalkan begini, kita akan mulai lakukan operasinya. 12 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 6. Oke, oke, 12 kok hilang? Oke, 12 bagi 2 dapat 6. Nah, sisanya berapa? Sisanya 0. Oke, ini masih ada, harus sampai habis. 6 bagi 2 dapat berapa? Dapat 3. Oke, berikutnya sisanya juga 0. Kenapa 0? Karena 3 kali 2 sama dengan 0. 3 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Dia menyisakan 1. Oke, dan terakhir ini masih ada, belum habis, harus sampai dengan habis. 1 dibagi 2 sudah nggak bisa. Maka kenapa nggak bisa? Di sini bisa jadi setengah, nggak boleh. Ini bukan bicara di area desimal, ini binary. 1 dibagi 2 berarti sudah nggak bisa, dia masuk menjadi sisa. Bilangan yang terakhir untuk diakumulasi menjadi nilai hasil konversi dari 12, inilah hasilnya. Nah, pertanyaannya gimana cara menyusunnya? Oke, kita akan mulai mengenalkan istilah baru. Ada LSB, ada MSB. Apa maknanya? Maknanya begini, dalam bilangan biner, biner itu yang tadi kita akan mengurai dulu ini. Nah, kita batasin. Saya punya bilangan 1010 ya. Bilangan yang paling kanan itu disebutnya dengan LSB, least significant bit. Jadi bit dengan bobot paling kecil. Mudahnya saya punya bilangan desimal biasalah ya. Jadi punya bilangan desimal 1234. Kalau dari angka perhatikan, jelas angka 4 yang paling besar. Tetapi kalau dari bobot, jelas angka 1 paling besar. Dari mana? 4 ini satuan, 1 ini ribuan. Kalau kita ingat mata pelajaran SD, dari kanan ke kiri kan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Walaupun dia 1, tapi bobotnya dia paling besar. Artinya ini 1 ini dikali 10 pangkat 3, ditambah 2 dikali 10 pangkat 2, ditambah
3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4 dikali 10 pangkat 0. Nah, berarti ini tinggal jumlahkan 4 tambah 30 tambah 200 tambah 1000. Meskipun ini 1, dia bobotnya dalam ribuan. Nah, begitupun dalam biner, paling kanan disebutnya LSB. Makin ke kiri bobotnya makin besar, maka cukup disebutkan dengan MSB, most significant bit. Oke. Nah, bagaimana kaitannya hasil konversi terhadap LSB, MSB? Bit yang pertama keluar, angka yang pertama keluar, di sini hanya kemungkinannya 0 dan 1, tidak akan ada selain ini. Nah, yang pertama keluar, mohon digarisbawahi, akan menjadi LSB. Otomatis posisi penempatannya paling kanan. Sementara yang paling akhir dihasilkan dari proses pembagian ini atau sisa hasil bagi ini akan otomatis menjadi MSB. Nah, sehingga urutannya gimana? Tinggal kita urutkan. MSB paling kanan. 1, 1, 0, 0 dalam basis 2. Nah, inilah hasil akhir konversi bilangan dari 12 dalam basis 10 menjadi 1100, bukan 1100, hati-hati. 1100 dalam basis 2. Oke, sekarang kita buktikan konversi terbalik. Jadi kalau tadi desimal ke biner, sekarang kita akan bicara biner ke desimal. Supaya membuktikan validasi betulkah apa yang kita sudah buat konversi sebelumnya, itu bisa dibuktikan di sini. Sekarang yang B-nya adalah biner ke desimal. Oke, binernya yang sama, kita akan masukkan angkanya 1100 dalam biner, berapakah dalam desimal ini. Nah, kalau tadi dibagi, maka tentu kebalikannya pembagian adalah perkalian. Kita tinggal kalikan saja bit per bit. Ingat satu angka ini disebutnya satu bit, bit per bit, dengan basisnya yang mana bobotnya mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n min 1. N itu banyaknya data dalam satu grup ini. Jadi kalau ini ada 4, maka n-nya pasti 3. Karena n min 1 tertinggi pangkat di sini. Baik, ini pembuktiannya. Dari kanan dulu, kita hitung dari bit paling kanan, 0, dikali basisnya 2 pangkat 0, ditambah berikutnya masih 0, 0 dikali 2 pangkat, nah ini pangkatnya perhatikan naik, jadi 1, bobotnya makin besar, ditambah ada 1 mulai masuk, 1 dikali 2 pangkat 2, oke, dan terakhir bit paling kiri atau MSB 1 lagi dikali 2 pangkat 3, oke. Kita sudah selesai, tinggal akumulasi. Baik, ini perhatikan ini 0 berarti cukup dicoret. Ini mohon maaf, dicoret. Nah, inilah yang punya nilai, berarti cukup 2 area perkalian ini. Tinggal dijumlah, ini menghasilkan berapa? Ini menghasilkan 4, ditambah ini menghasilkan 8. Sehingga hasil akhirnya 4 ditambah 8 adalah 12. Nah, tolong diperhatikan. Ini 12, ini juga 12. Berarti proses konversi desimal ke biner kesimpulannya sudah bisa didapatkan dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, lalu hasil baginya di sini yang dihitung sisa hasil baginya ini. Nih mohon maaf nih sisa hasil bagi. Yang ini hasil bagi. Bedakan ya. Nah, kebalikannya ketika kita bicara dari biner ke desimal, maka kita bisa mengkonversi dengan cara mengalihkan bit per bit dari LSB terlebih dahulu hingga MSB, hingga bit terakhir paling kiri dengan basis bilangannya, dengan bobotnya bergerak dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n-1. Ini n-1, n-nya 4 dikurangi 1, 3. Lalu hitunglah yang yang 1 jelas, kalau 0 pasti 0 ini. Oke. Begitu teman-teman. Nah, tetapi ada satu langkah lain yang kalau kita sudah cukup paham di area pembobotan ini bisa lebih cepat. Oke, saya tinggal masukin ini. Ini saya punya bilangannya berapa? 1100. Nah, perhatikan di sini. 1100. Di sini 0 ini paling kanan, 2 pangkat 0 bobotnya berapa? 2 pangkat 0 bobotnya 1, 2 pangkat 1 bobotnya 2, 2 pangkat 2 bobotnya 4, 2 pangkat 3 bobotnya 8. Oke, dengan melihat tabel ini kita dapat menghitung hanya area yang ada satu saja yang dijumlahkan. Berarti ini sama, yang ini don't care. Nah, berarti tinggal 8 ditambah 4 sama juga 12.
Oke, sampai sini dulu. Semoga membantu pemahaman kita semua dalam mengulang kembali bagaimana pentingnya alur konversi bilangan, basis bilangan, rentang bilangan per basisnya, lalu membuktikan dalam contoh soal konversi dari desimal ke biner dan biner ke desimal. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan di video pertama. Nanti kita lanjutkan di konversi berikutnya.